Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nabila Putri dengan NIM 2410862039. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi ujian mata kuliah hukum media dan juga memberikan informasi terkait kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum media di Indonesia. Selamat menonton! Pada soal pertama, saya akan membahas terkait kasusnya Bahlil Lahadalia dengan majalah Tempo pada tahun 2024. Itu pada Maret 2024, majalah Tempo ini menerbitkan laporan berjudul Main Upeti Izin Tambang oleh Bahlil Lahadalia yang saat itu menjabat sebagai Menteri Investasi. Nah, beliau langsung melaporkan Tempo ke Dewan Pers karena pemberitaannya dianggap tidak akurat dan mencemarkan nama baik Bahlil. Setelah dilakukan berbagai penelusuran dan juga pemeriksaan data, Dewan Pers menyatakan Tempo melanggar pasal 1 Kode Etik Jurnalistik, di mana wartawan menghasilkan berita itu harus akurat, berimbang, dan juga beretikat baik. Nah, dalam hal ini, kesalahan Tempo yang didapat adalah sampul informasi Tempo itu menyebut Bahlil mencabut ribuan izin tambang, padahal faktanya jumlahnya tidak mencapai ribuan. Lalu yang kedua, Dewan Pers juga mendapat bahwa Tempo menulis seolah lelang tambang itu sudah dilakukan, padahal belum berjalan. Nah, dengan itu Dewan Pers pun mengeluarkan pernyataan penilaian rekomendasi atau PPR nomor 7 PPRDP bulan 3 tahun 2024 yang berisi bahwa Tempo dinyatakan melanggar pasal 1 Kode Etik Jurnalistik dan juga Tempo wajib memuat hak jawab dari Bahlil menyertakan permintaan maaf dan juga koreksi. Lalu yang ketiga, Tempo wajib melaporkan bukti hak jawab ke Dewan Pers dan yang terakhir adalah jika tidak dipenuhi, maka sesuai pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pers, Tempo bisa dipidana denda sebanyak-banyaknya 500 juta rupiah. Nah, untuk soal kedua ini saya mengambil kasus tayangan yang baru-baru ini mendapat teguran tertulis dari Komisi Penyiaran Indonesia, yaitu Ipat adalah Maut the Series. Nah, awalnya ini hanya sebuah film yang mengangkat kisah perselingkuhan, dan rasanya cukup miris ketika konten seperti itu justru diangkat menjadi series. Karena nilai moralnya terasa rendah atau tidak memberikan banyak dampak positif bagi para penontonnya. Nah, permasalahannya adalah series ini ditayangkan di MDTV dengan klasifikasi R13+, atau juga bisa disebut bahwa remaja 13 tahun ke atas boleh menonton series ini. Namun, di series ini banyak berisi konflik rumah tangga dan adegan dewasa yang tidak layak untuk ditonton para remaja. Karena itulah, KPI menjatuhkan teguran tertulis terkait tayangannya pada tanggal 3, 4, dan 6 November yang melanggar pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 dan juga P3SPS. Di antaranya yaitu pasal 36 ayat 3 terkait bahwa siaran wajib memberikan perlindungan dan pembinaan kepada anak dan juga remaja. Lalu pasal 9 ayat 1 yaitu menghormati norma kesopanan dan juga kesusilaan, dan juga pasal 37 ayat 4 SPS bahwa program klasifikasi R atau remaja dilarang menampilkan konten rumah tangga orang dewasa termasuk perselingkuhan tadi. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa televisi wajib menjaga moral penonton dan juga mematuhi undang-undang penyiaran untuk melindungi kepentingan publik. Nah, untuk soal ketiga ini saya mengambil sinetron yang memang viral, banyak potongan ataupun editan-editan dari sinetron ini yaitu Asrama Gen Z. Sekarang itu banyak ditemukan episode full, live streaming ilegal di platform seperti TikTok, Facebook, ataupun membuat channel Telegram khusus untuk menonton sinetron ini. Nah, saking viralnya, sinetron ini juga bahkan diketahui oleh sutradara sekaligus penulis Asrama Gen Z yaitu Femi Sagita terkait pembajakan sinetron ini. Dalam postingan Instagramnya, beliau bahkan mengajak penonton untuk melaporkan setiap pembajakan konten dan jika masih dilakukan, ia siap turun tangan untuk melaporkannya membawanya ke ranah hukum. Tentunya ini bisa dikatakan sebagai pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, yaitu pasal 9 terkait
hak eksklusif yang harusnya hanya boleh dilakukan oleh pencipta, bahwa pencipta itu boleh menyebarkan ataupun mendistribusikan karya yang diciptakannya sendiri. Selain itu, pelanggar bisa dijatuhkan juga sanksi berdasarkan pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu hukumannya dapat berupa 10 tahun penjara ataupun denda hingga 4 miliar. Karena tentunya ini merugikan seluruh kru produksi yang sudah bekerja keras dan mengalami berbagai kesulitan selama produksi sinetron Asrama Gen Z ini. Nah, untuk soal terakhir ini, saya mengambil contoh kasus yang dialami oleh influencer bernama Jennifer Copen yang banyak disukai ketika berinteraksi juga dengan anaknya Cameron Wesing ataupun influencer lainnya. Nah, Jennifer kali ini mendapatkan ujaran kebencian juga mengarah kepada pencemaran nama baik di platform media sosial TikTok. Dari sekian banyaknya ujaran kebencian yang diberikan, Jennifer melaporkan seorang netizen TikTok yang menuduh Jennifer ini memakai hijab hanya demi konten bersama kreator Malaysia yaitu Aisyah Khalid. Atau Jennifer ini memakai hijab untuk menarik viewers dan juga banyaknya fans-fans Malaysia yang didapat oleh Aisyah Khalid tadi. Nah, komentar tersebut dirasa menyerang ranah pribadi dan juga katanya mengandung sara karena membawa agama yang dianut oleh si Jennifer ini. Berdasarkan hal tersebut, ini juga dapat diajukan atas pelanggaran Undang-Undang ITE, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau juga disebut sekarang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Terutamanya itu pasal 27 ayat 3 terkait larangan menyebarkan informasi yang memiliki muatan penghinaan ataupun pencemaran nama baik di media elektronik. Lalu juga bisa pasal 28 ayat 2 terkait larangan menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian ataupun permusuhan berdasarkan sara. Nah, tentunya ini juga memiliki sanksi, di mana sanksi yang dapat diterima itu dapat berupa pidana penjara hingga 4 tahun ataupun denda mencapai 750 juta. Nah, ini juga berdasarkan atas pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Nah, oleh karena itu, kita sebagai masyarakat perlu bijak dalam menggunakan sosial media. Bagaimana kita berkomentar ataupun mengupload konten-konten di sosial media. Mungkin sekian jawaban yang dapat saya berikan. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.